لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Jihad yang insya Allah dinaungi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kedua kalinya salawat serta salam pada kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini. Sebelum kita mulai majelis, mari kita buka majelis pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Yang mengisi pada malam hari ini yaitu beliau Ustaz Adi Usmana. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Bagaimanakah syukur yang benar itu? Syukur yang sempurna itu seperti apa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah menerangkan 3 syarat seseorang itu dikatakan bersyukur secara totalitas kepada Allah. Yang pertama, meyakini bahwasanya segala nikmat yang dia dapatkan, yang dia rasakan, yang dia peroleh semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting, Pak. Poin tauhid, yaitu menanamkan di dalam qalbu kita bahwasanya segala nikmat yang kita dapatkan hari ini, prestasi dunia apa saja yang kita dapatkan hari ini, semuanya itu karunia pemberian dari
Allah. Ini penting, Pak. Karena kalau poin pertama ini lolos, kalau poin pertama ini tidak berhasil, ya, artinya masih terselip di dalam kalbunya. Saya bisa kaya, saya bisa hidup mapan, itu karena murni kerja kerasku. Maka ingat apa yang dikatakan Qarun ketika ditanya oleh kaumnya, dari mana engkau mendapatkan semua prestasi-prestasi dunia ini? Qarun dengan sombong dia mengatakan, aku dapatkan semua ini karena kepandaianku. Innama utituhu min ilmin indi. Ya. Saya mendapatkan semuanya itu karena kecerdasanku. Maka kalau hari ini kita merasa bangga diri, merasa lupa daratan bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah, hati-hati. Nanti nasibnya seperti siapa, Pak? Seperti Qarun. Apa nasibnya Qarun itu? Allah terangkan di dalam Al-Quran, fakhasafna bihi wa bidarihi. Kami tenggelamkan Qarun itu bersama seluruh harta kekayaannya. Kenapa? Karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, tanamkan di dalam hati kita bahwasanya nikmat yang ada hari ini, baik banyak maupun sedikitnya, besar kecilnya, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, banyak-banyak tahaddus bin nikmah. Banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, yaitu dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat dan karunia ini kepada kita. Entah itu berupa nikmat sehat, nikmat keluarga. Keluarga itu nikmat, Pak. Ya, kita baru tahu keluarga itu nikmat kalau salah satu dari anggota keluarga kita itu hilang. Ya. Punya istri itu nikmat. Nikmat kalau punya istri. Ya, nanti kerasa ketika istrinya sudah nggak ada, ya, baru ternyata istri saya itu jasanya besar. Maka syukuri nikmat keluarga itu dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu dengan menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ini sebagai wasilah untuk ibadah. Kita jadikan nikmat yang Allah berikan ini, entah berupa nikmat sehat, nikmat harta, jabatan, keluarga, dan segala-galanya, itu sebagai wasilah untuk ibadah. Wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah, keutamaan dan faidah menggunakan nikmat sebagai wasilah untuk ibadah kepada Allah, nanti kalau nikmat ini dimintai pertanggungjawaban, kita mudah jawabnya, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas nikmat harta, gampang kita jawabnya, ya Allah, harta yang Engkau berikan aku habiskan di jalan-Mu. Ya. Tapi kalau lain ceritanya, nikmat harta justru digunakan di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, berat nanti hisabnya. Susah kita jawabnya, nggak bisa kita berkelak. Hari ini kalau kita masuk pengadilan mungkin bisa berkelak. Ya, kalau kita di pengadilan dunia mungkin kita bisa bersilat lidah, bahkan bisa mencari pengacara, bahkan hukum itu mungkin bisa dibeli, tapi tidak di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak di peradilannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan yang terucap, apa yang tersembunyi di dalam hati Allah itu tahu. Wa hussila ma fi sudur, dan akan ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan mudah-mudahan
hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat yang berkaitan dengan kesehatan dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah, suri tauladan, panutan kita semua, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah, senantiasa sabar dan teguh di atas jalan sunnahnya. Dan mudah-mudahan keluarga jamaah sekalian termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad yang diberikan kesabaran, keteguhan, dan keistiqomahan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di waktu antara maghrib dan isya, kita akan sedikit berbincang-bincang tentang sunnah Nabi di waktu malam. Sunnah Nabi atau petunjuk Nabi ketika datangnya waktu malam. Mungkin barangkali ada sebagian jamaah yang belum tahu, emangnya sunnah atau amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh Nabi atau petuah-petuah Nabi ketika datangnya waktu malam itu apa? Maka perlu kita sadari jamaah sekalian, waktu malam itu adalah salah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah. Ini harus kita sadari jamaah sekalian, bahwasanya waktu malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari, bergantinya cahaya yang terang menjadi gelap, itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak ada satupun makhluknya mampu mendatangkan waktu malam atau mengganti waktu malam menjadi waktu siang, siang menjadi malam, tidak ada. Hatta Raja Namrud, yang dengan sesumbarnya dia mengatakan, aku ini bisa menghidupkan dan mematikan. Ketika didebat oleh Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrud, gitu doang mah gue bisa. Kalau cuman kayak gitu doang saya juga bisa. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Dia datangkan dua orang, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan hidup. Kemudian dia mengatakan, tuh kan, kalau mematikan mas saya bisa, menghidupkan juga bisa. Oke, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di waktu malam. Maksudnya Allah itu bisa mendatangkan waktu siang dan mendatangkan waktu malam. Sekarang ganti, terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan dari ketimurnya. Fabuhitalladzi kafar, maka Raja Namrud itu terbungkam. Ini bukti secanggih-canggihnya teknologi hari ini, secerdas-cerdasnya manusia hari ini. Bahkan sekarang ada mesin kecerdasan buatan, namanya apa, Pak? Ini bapak-bapak ini tahu. Ya, anak-anak muda kita tahu. Sekarang ini ada mesin yang sangat cerdas, saking cerdasnya bisa menggantikan pekerjaan manusia hari ini. Ya, bahkan hatta masak sekalipun, sampai nyapu rumah sekalipun, sampai jadi mesin kasir sekalipun bisa sama teknologi kecerdasan hari ini. Namanya apa, Pak? Robot. Robot itu bentuknya, tapi yang menggerakkannya apa? Ustaz Humam apa? AI. Ya, yang beberapa waktu lalu digembor-gemborkan, dikampanyekan oleh Wakil Presiden Gibran. Ya. Hatta secerdas-cerdasnya AI itu tidak bisa mengganti waktu malam menjadi siang, siang menjadi malam. Ya. Kenapa? Karena itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah sendiri terangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-190.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Insyaallah ayatnya ini enggak asing Pak ya. Sering kita dengar ya ketika para imam, para khatib menjadi imam atau ketika khutbah biasanya membaca ayat ini. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ard dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian waktu malam dan siang, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Selanjutnya setelah kita menyadari dan mengimani bahwasanya waktu malam itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, penting kita mengetahui amalan apa yang utama ketika datangnya waktu malam. Ya. Bagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya waktu malam? Karena mohon maaf Pak, ada sebagian kita ini nggak kenal waktu. Ya. Mau siang, mau malam ya sama saja dihabiskan untuk kerja terus sesuai dengan slogannya Pak Jokowi dulu waktu presiden. Akhirnya apa? Ketika dia tidak bisa memanage, mengatur waktunya, kapan waktu ma'asya untuk mencari ma'isya dan kapan waktunya istirahat, akhirnya badannya rusak. Ya, saya punya kenalan Pak, seorang kawan yang kerjanya getol dari matahari terbit sampai matahari terbenam, bahkan mau terbit lagi, hidupnya habis di pasar. Ya. Hidupnya habis untuk kerjaan. Apa yang terjadi? Memang duitnya banyak, tapi berobatnya juga banyak. Ya, karena kena penyakit, ya, karena tidak bisa ngatur pola tidurnya, tidak bisa membagi waktunya, duit yang capek-capek dia kumpulkan habis untuk berobat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kita ingin ya, hari-hari kita itu baik siang maupun malamnya itu semua bernilai ibadah. Maka penting kita harus mengetahui sunnah-sunnah atau petunjuk Nabi ketika datangnya waktu malam. Oleh karena itu kami bawakan satu buku yang tidak terlalu tebal, tapi menjelaskan tentang ya, sunnah-sunnah Nabi ketika datangnya waktu malam, dari buku yang berjudul Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafidhahullahu ta'ala. Ya. Kita lihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa petunjuk Nabi ketika datangnya waktu malam. Sadisan, poin yang keenam, waktul maghrib, ketika datangnya waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini adalah waktu pertanda datangnya waktu malam. Fihi iddati umur, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui ketika masuknya waktu maghrib. Al-amru awwalu, ya, perkara yang pertama atau sunnah pertama, petunjuk Nabi yang pertama ketika datangnya waktu malam, minas sunnati kaffus sibyan awwala maghrib. Termasuk sunnah petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kaffus sibyan, menahan anak-anak kecil di dalam rumah agar jangan berkeliaran ketika datangnya waktu maghrib. Hari ini gimana Pak kondisi anak-anak kita kalau datang waktu maghrib? Wah, itu waktu mainnya anak-anak kita.
Tadi kalau nggak hujan, Pak, biasanya ngisi pengajian di sini kalau nggak hujan itu kita lihat di perempatan-perempatan, di jalan-jalan, bahkan di kafe-kafe itu rame anak-anak kita. Ya. Al-amru tsani, kemudian perintah yang kedua, petunjuk yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas sunati iglaqul abwabi awwal al-maghrib wa dzikri ismallahi ta'ala. Ya, yang kedua, petunjuk dari Nabi ketika datangnya waktu malam, iglaqul abwab, mengunci pintu-pintu rumah awal maghrib, di waktu maghrib. Wa dzikrismallahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah di waktu maghrib itu. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza kana junhul lail," apabila datang waktu malam, "faquffu sibyanakum," maka tahanlah anak-anak kalian itu. Tahannya di mana, Pak? Di dalam rumah-rumah kita. Fa inna syaitana yantashiru hina idin. Karena di waktu maghrib itulah setan-setan bersama bala tentaranya berkeliaran. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum. Dan kalau sudah berlalu beberapa waktu dari waktu malam itu, silahkan kalian keluarkan anak-anak kalian. Wa aglikul abwab, dan kalau datang waktu malam, tutuplah, kuncilah rumah-rumah kalian. Wadhkurusmallah, dan berzikirlah kepada Allah. Fa inna syaitana, karena setan itu la yaftahu baban muglaqan, tidak kuasa membuka pintu yang sudah ditutup. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, perintah untuk menahan anak-anak kita di dalam rumah ketika tiba waktu malam. Dalam hadis ini disebutkan supaya anak-anak kita itu tidak terjamah, tersentuh oleh gangguan syaitan. Karena memang di waktu malam itu adalah waktu di mana para setan, sumber-sumber kejahatan muncul. Nah, saya tanya, Pak, biasanya rame kejahatan itu siang atau malam, Pak? Ya, kalau kita buat data statistiknya, ternyata banyaknya kejahatan itu di waktu malam. Perampokan, pembunuhan, pembegalan, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya itu banyak terjadi di waktu malam. Ketika gelap, ya, semua mata pandangannya terbatas, disitulah makhluk-makhluk jahat Allah memanfaatkan kesempatan. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah ketika kita memasukkan anak-anak kita ke rumah di waktu malam, disitulah waktu yang utama bagi seorang ayah atau bagi seorang ibu untuk mendidik anaknya. Makanya zaman dulu, Pak, ingat gak, Pak, waktu kita kecil, kalau waktu maghrib, apa perintah orang tua kita, Pak? Diem di rumah atau pergi ke surau, ke masjid. Ya, ndak boleh kelayapan. Ketahuan kelayapan, saya ingat dulu almarhum bapak saya, kalau maghrib ketahuan main atau maghrib malah sibuk nonton TV di tempat tetangga, siap-siap nanti dipecut. Ya. Maka waktu maghrib itu adalah waktu yang afdal, yang utama untuk mendidik anak-anak kita. Nah, termasuk kalau anak-anak kita itu ya punya PR ya dari sekolahannya atau punya tugas hafalan Al-Quran, waktu maghrib itulah waktu yang utama kita berinteraksi dengan anak kita, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Ya, karena selama ini kan kita sering komentarnya, para ayah itu komentar, "Nggak punya waktu, Ustaz, ngajarin anak. Ya, siang, pagi berangkat kerja, siang masih di kerjaan, sore masih di jalan, maghrib
sudah pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah itulah momen kita untuk mendidik anak-anak kita. Capek Ustaz. Ya, capek seharian habis kerja ya, kalau maghrib wayahnya leyah-leyeh, biarkan ibunya juga sudah stres Pak, ngurusin anak kita dari pagi sampai sore itu stres kadang-kadang ya, yang kecil susah mandi ya, yang gedenya main gak pulang-pulang, yang lebih gedenya lagi suruh makan susah, itu pusing kadang-kala isi kita. Maka kadang-kala isi kita itu minta tolong, ayah tolong luangkan waktu barang setengah jam untuk mengajari baca Quran anak-anak kita. Ya, lihat Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan, masuk rumah. Ini pulang perang Pak, bukan pulang kerja Pak. Orang pulang perang sama pulang kerja, capean mana Pak? Capean habis pulang perang. Ya. Yang capek bukan hanya fisiknya, mentalnya, bahkan kadangkala ada luka-luka yang belum sembuh. Nin Nabi pulang perang, pulang jihad, pulang berjuang di jalan Allah, inginnya istirahat sampai rumah, ternyata di rumah disambut oleh dua cucunya Hasan dan Husain. Kemudian apa yang terjadi? Nabi dijadikan kuda-kudaan. Nabi suruh ruku, suruh berangkang, Hasan dan Husain naik di punggung Nabi. Nabi diperlakukan seperti kuda. Makanya sahabat Abu Hurairah ketika melihat itu komentar, wahai Hasan, wahai Husain, sungguh tunggangan kalian itu adalah tunggangan terbaik di dunia ini. Kenapa? Karena yang ditunggangi adalah Rasulullah. Dan yang ditunggangi itu kakek, dan yang menunggangi cucunya. Ayo Pak, siapa di antara kita yang pulang kerja masih sempat yang mainan sama anak-anak kita? Ya. Ada Pak di antara kita yang masih sempat? Nah, biasanya dah sana aja sama ibu. Ya. Kalau ternyata ibunya capek, kita juga capek. Solusinya apa Pak biasanya? Kasih HP. Ya. Makanya anak-anak hari ini tuh Pak, mereka dewasa bukan hasil didikan orang tuanya, tapi mereka dewasa hasil didikan TikTok. Ya. Maka jangan heran kalau anak-anak kita itu yang duduk-duduk sana itu, ya, mereka malah pinter goyang-goyang. Ya, bahkan ada kosakata yang aneh yang keluar dari lisan mereka, ya wajar. Kenapa? Karena yang mendidik mereka bukan kita. Siapa yang mendidik mereka? TikTok hari ini, Facebook hari ini, IG hari ini, dan yang sebagainya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian perintah yang ketiga, wa aqlikul abwab, dan kuncilah pintu-pintu rumah. Masya Allah Pak, Rasulullah itu orang yang paling paham tentang apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Ya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memberikan tips agar rumahnya seorang muslim itu terjaga, agar rumahnya terlindungi dari berbagai macam keburukan, maka tutuplah pintu-pintu termasuk juga jendela-jendela ketika datang waktu maghrib. Saya punya kawan Pak, ya. Dia punya rutinitas kalau malam ya pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup, tapi ada satu jendela lupa nggak ditutup. Ya. Dan ternyata di malam itu dari jendela itulah maling masuk. Ya. Apa yang diambil? TV, HP, dan beberapa peralatan-peralatan rumah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka hendaknya kita memperhatikan sunnah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayatnya Imam Muslim dikatakan, ya, la tursilu fawashiyakum, jangan lepaskan hewan-hewan ternak kalian. Fawashi itu artinya hewan-hewan ternak. Ya. Wasibyanakum, dan jangan lepaskan anak-anak kalian idza ghabatis syamsu, kalau matahari sudah terbenam. Ya. Hatta tadhabu fahmatul isya, fa inna syaitana tanba'isu idza ghabatis syams hatta tadhabu fahmatil isya. Ya.
Tahanlah, maksud kata Nabi, jangan lepaskan hewan-hewan kalian dan jangan lepaskan anak-anak kalian ketika terbenamnya matahari sampai datangnya waktu Isya. Karena kalau di waktu itu tadi kita katakan, ya dimulainya kejahatan-kejahatan setan bersama bala tentaranya. Ya, bisa jadi Pak, hewan-hewan itu kalau nggak dimasukkan nanti dia akan hilang. Ya. Atau lupa pulang arahnya karena sudah gelap, hewan itu tidak bisa tahu jalan pulangnya, akhirnya nyasar kemudian hilang. Dan itu kejadian, terutama yang di kampung-kampung itu punya tradisi. Nah, di kampung-kampung itu punya tradisi kalau datang waktu maghrib, mendekati waktu maghrib, biasanya ya orang-orang akan keliling sekitar rumah nyari ayamnya atau nyari itiknya atau nyari kambingnya, digiring dimasukkan ke kandang. Dan ternyata itu sunnahnya seperti itu. Masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Ya. Perintah Nabi yang ketiga ketika datang waktu malam itu adalah salatu raka'ataini qablal maghrib. Melaksanakan salat 2 rakaat sebelum melaksanakan salat maghrib. Nah, salat ini disebut dengan salat qabliyah maghrib. Ya. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Shallu qabla salatil maghrib." Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Ya, maksudnya salat sunnah di sini. Qala fi salisah, kemudian Nabi mengatakan di kali yang ketiga atau di kalimatnya yang ketiga, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ini jadi hukum salat qabliyah maghrib itu sunnah dan ada dalilnya. Ya. Maka sekaligus hadis ini menjadi jawaban, ya, sekaligus sanggahan bagi yang mengatakan bahwasanya cek pencetnya habis cek ya, sekaligus sanggahan bagi orang yang mengatakan sholat qobliyah maghrib itu tidak ada dalilnya. Bahkan ada yang mengatakan sholat qobliyah maghrib itu bid'ah. Nah, karena saya pernah Pak bertugas di Pesuji, kebetulan ada amanah ya untuk safari dakwah ke sana. Ada jamaah mengatakan, "Ustadz, apa iya qobliyah maghrib itu bid'ah?" Nah, kenapa? Karena kemarin ada ustadz yang mengatakan sholat qobliyah maghrib itu bid'ah. Saya katakan pendapatnya keliru. Kenapa? Karena Nabi dengan tegas mengatakan, "Sallu qabla salatil maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib sampai 3 kali. Kemudian di kalimat yang keempat, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ini menjadi dalil bahwasanya salat qobliyah maghrib itu ada dalilnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sunnah Nabi yang keempat, yukrahun naumu qablal isya, dimakruhkan tidur sebelum salat isya. Ini yang banyak hari ini ya kaum muslimin lalai. Ketika datang waktu maghrib, mereka ikut salat maghrib di masjid. Selesai salat maghrib, pulang ke rumah tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Salat isya'nya terlewat. Salat isya'nya berjamaah di masjid terlewat. Kenapa? Karena tertidur. Maka tidur qablal isya, tidur sebelum datangnya waktu isya itu makruh. Termasuk tidur di majelis ilmu sebelum isya ini makruh. Ayo yang tidur Pak. Makruh berarti. Ya. Di hadis Abi Barzah al-Aslami, sebagaimana diterangkan dari hadisnya Abi Barzah al-Aslami, anna nabiyya, bahwasanya Nabi itu kana yastahibbu ayu akhiral isya. Nabi itu beberapa waktunya suka mengakhirkan pelaksanaan salat isya. Qala, kemudian berkata Abi Barzah,
Wa kana yakrahu naumu qablaha wal hadisa ba'daha. Nabi itu tidak suka, yakrah artinya tidak suka atau benci. An-nauma qablaha, tidur sebelum isya, karena khawatir akan terlewatnya salat isya itu. Wal hadisa ba'daha, dan banyak-banyak ngobrol atau nongkrong-nongkrong, ngobrol ngalor ngidur setelah sholat di isya. Maka sunnahnya Pak, sebelum maghrib itu adalah majlis ilmu seperti ini, setelah isya baru kita tidur. Hari kebalik, sebelum maghrib, sebelum isyanya tidur, habis isya malah ngobrol ngopi. Ya. Maka apa yang terjadi? Waktu malam, setengah malam habis digunakan untuk nongkrong, dihabiskan untuk ngobrol-ngobrol. Akibatnya apa? Akibatnya tidak sempat qiyamul lail yang pertama. Padahal Nabi mengatakan, ya, qiyamul lail itu da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang solih sebelum kita. Kemudian yang kedua, ini yang paling parah, apa itu? Terlewat sholat subuhnya. Ya, pertama saya pesankan kepada anak-anak muda yang suka menghabiskan waktu malamnya dengan nongkrong-nongkrong. Ya, nongkrong boleh, yang penting ucapannya, apa yang dibahas itu berfaedah, ada manfaatnya. Baik manfaat untuk dunianya maupun manfaat untuk akhiratnya. Tapi kalau hanya sekedar ngobrol ngalur ngidur, gak ada ujungnya, lebih baik tidur. Ya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabi'an waktul isya, ketika datangnya waktu isya. Tadi sunnah Nabi ketika datangnya waktu maghrib. Nah, ini kalau waktu isya datang, apa sunnahnya? Apa petunjuk Nabi? Al-amru al-awwal, petunjuk Nabi yang pertama ketika datangnya waktu isya adalah yukrahul hadisu wal mujalasatu ba'daha. Ya, yaitu memperbanyak ucapan, banyak ngobrol, ya, setelah sholat isya. Ya, dan ini hari ini kaum muslimin mayoritasnya seperti itu, ya Pak. Ya, kalau habis isya rencananya apa Pak? Ya, nonton TV. Ya, nonton apa Pak? Tonton sinetron. Sinetronnya habis, ya, ganti main gaple. Bosan main gaple, apa Pak? Ngopi. Ya. Sudah mau bosan ngopi, pulang ke rumah, ada istrinya belum tidur, ngajak ngobrol sama istrinya. Ya, akhirnya apa? Setengah malam, ya, dihabiskan untuk hal-hal yang lagun. Padahal perkara tersebut adalah perkara yang yukrahun Nabi, yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-amru tsani, perintah Nabi yang kedua, sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya waktu isya. Seberapa saat lagi kita akan masuk isya. Al-afdalu min salatil isya an tuakhkhar. Waktu utama dilaksanakan salat isya itu adalah diakhirkan. Ya. Sunnahnya demikian. Malam yakun fi dalika masyaqqatan 'alal ma'mumin. Kalau tidak merepotkan jamaah salat yang lainnya. Tapi kalau dirasa repot, khawatir nanti malah banyak yang kelewat dari melaksanakan salat isya berjamaah, maka tidak mengapa melaksanakan salat isyanya di awal waktu. Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum ayu akhirul isya'a, aku akan perintahkan umatku untuk mengakhirkan pelaksanaan salat isya ila sulusil lail, sampai masuk sepertiga malam. Karena sepertiga malam itu waktu utama memang untuk ibadah. Ya. Au nisfihi, atau pertengahan malam. Makanya dari hadis Anas bin Malik itu, para sahabat ketika menunggu datangnya waktu isya di masjid itu sampai gini Pak, apa Pak? Terkantuk-kantuk. Ya, terkantuk-kantuk. Ya. Tapi Nabi kemudian memberikan memberikan satu rukhsah keringanan dengan ucapan laula an asyukka ala ummati,
Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka melaksanakan salat isya di sepertiga malam. Tapi kalau berat berarti boleh mengerjakannya di awal waktu. Ini khusus untuk salat isya, Pak ya. Jangan dipakai untuk salat subuh. Ya. Nanti dalil untuk salat isya dipakainya untuk salat subuh. Aja salat subuh dikerjakan jam berapa, Pak? Jam 6. Enggak, salah dalil itu. Nah, ini dalil hanya untuk salat isya. Atau mengerjakan salat zuhur sudah mepet asar, atau mengerjakan salat asar sudah mepet maghrib. Berdasarkan dalil ini tidak salah berarti dia. Ini salah paham. Ini dalil khusus untuk salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Kepada Allah mohon ampun. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Adi.